Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program Eat Well Live Well, Perspektif TK Dharma Wanita 1 Jombok tahun 2025 yang merupakan integrasi isi piringku dan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat hadir untuk menanamkan kebiasaan sehat sejak ini agar lahir generasi yang kuat, cerdas, dan terkarakter. Setiap awal tahun ajaran baru, sekolah memiliki peluang besar untuk memperkuat budaya positif yang akan menjadi fondasi pembentukan karakter anak. Pada usia dini, kebiasaan yang ditanamkan secara konsisten akan membekas hingga dewasa, baik dalam aspek kesehatan, kedisiplinan, maupun kecerdasan. Kalau sekolah jangan tujuh kebiasaan anak Indonesia hebat. Ayo Salah satu tantangan utama di masyarakat saat ini adalah pola makan anak yang cenderung tidak seimbang, lebih menyukai jajanan instan daripada makanan bergizi. Hal ini berdampak pada energi, konsentrasi belajar, hingga kesehatan anak secara keseluruhan. Untuk menjawab tantangan tersebut, konsep isi piringku sebagai panduan gizi seimbang perlu diintegrasikan dengan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, yaitu bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Integrasi ini menjadi langkah nyata sekolah dalam menyambut tahun ajaran baru, agar anak terbiasa makan sehat, berperilaku disiplin, dan menjalani kehidupan nyata sehari-hari dengan penuh semangat. Dengan sinergi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat, diharapkan lahir generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga sehat jasmani, kuat spiritual, serta berkarakter. Pembelajaran mendalam dalam program Eat Well Live Well adalah pembelajaran bukan hanya sekedar anak mengenal konsep isi piringku dan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, melainkan bagaimana mereka mampu menghubungkan pengetahuan dengan pengalaman nyata, hingga terbentuk keterampilan dan sikapnya melekat dalam kehidupan sehari-hari. Oke, masukkan sayang. Ambil satu. Pembelajaran mendalam dalam kontekstual learning, guru saya arahkan untuk mengaitkan tema pembelajaran dengan kehidupan nyata anak. Misalnya, saat tema buah-buahan yang disukai, anak tidak hanya menggambar buah, tetapi juga memegang, mengamati bentuknya, mencuci, dan mencicipi rasanya. Ini warnanya apa, Mbak Lia? Hingga Tatanya gimana? Bagaimana rasanya? Enak. Melon, jeruk, jambu, dan mangga. Dengan demikian, anak memahami manfaat buah bukan hanya dari cerita, tetapi juga dari pengalaman langsung. Dalam kolaboratif learning, saya mendorong kolaborasi aktif antara guru, anak, dan orang tua. Orang tua dilibatkan melalui checklist harian dan kegiatan hari bekal Sabtu Sehat. Nasinya, masukkan nasinya. Di sini Iya. dikasihkan apa? Udah, Lagi? terus sayur. Dimasukkan? Iya, betul. Terus lauknya. Ini Tempe. di sini. Sebelah. Ini 1. 2. Terus ayamnya. 2 aja. Ya. Buahnya dimasukkan. Dengan cara ini, pembelajaran tidak berhenti di sekolah, tetapi berlanjut di rumah, sehingga anak merasakan kesinambungan pengalaman belajar. Dalam reflective learning, saya membiasakan guru untuk mengajak anak melakukan refleksi sederhana. Misalnya, setelah makan siang, guru bertanya kepada anak, bekal sehat apa yang dibawa hari ini, bagaimana rasanya, dan pertanyaan lain yang memantik cara berpikir kritis anak. Dari percakapan dengan itu, anak belajar menyadari manfaat gizi, bukan sekedar menjalani rutinitas. Tempenya Mas Noval bentuknya apa? Bintang. Bintang. Enak enggak? Enak.
Menunya apa, Mas Bumi? Menunya apa itu? Sayur apa itu? Jagung. Terus daun apa itu ya? Bayam. Pembelajaran mendalam terjadi ketika anak bisa memindahkan pengetahuan ke situasi lain. Misalnya, anak yang terbiasa mencuci tangan di sekolah akan otomatis mencuci tangan sebelum makan di rumah tanpa diminta. Itulah tanda pembelajaran bermakna. Evaluasi tidak hanya berupa checklist administrasi, tetapi juga melihat perubahan perilaku nyata. Saya menekankan pada guru untuk mendokumentasikan proses, bukan hanya hasil akhir. Misalnya, foto anak yang semula tidak suka sayur dan buah, lalu mulai mencoba sedikit demi sedikit. Bisa ngupas enggak? Coba dikupas. Kupas sendiri, Pin. Kupasnya panjang ini. Iya. Lek besar. Enak? Enak, sayang? Apa ini? Gigit tensip. Rasanya enak, manis. Dengan cara ini, saya sebagai kepala sekolah memastikan bahwa Eat Well, Live Well benar-benar mencerminkan pembelajaran mendalam atau deep learning. Dari mengetahui, memahami, membiasakan, dan menjadi karakter. Dampak positif program Eat Well Live Well juga dapat memberikan pengalaman baru dalam mengelola aktivitas yang menyenangkan, sekaligus dan membuat guru merasa bangga dan puas melihat anak-anak mampu memiliki makanan sehat dan aktivitas bergerak. Program Eat Well, Live Well, banyak dampak positif yang kita dapatkan, di antaranya membantu guru menanamkan kebiasaan hidup sehat sejak dini. Selain itu, memudahkan guru mengintegrasikan pembelajaran gizi dan kesehatan ke dalam kegiatan harian. Memberi semangat kepada anak saya untuk mencoba menu-menu sehat bersama teman-temannya di sekolah. Anak saya yang sebelumnya menyukai makan cepat saji atau yang instan, sekarang lebih suka dengan sayuran seperti bayam. Anak saya terlihat lebih bersemangat, jarang sakit, dan nafsu makannya meningkat setelah mengikuti pembiasaan isi piringku. Dengan adanya program ini, anak saya sudah mulai mau makan sayur dan buah. Program isi piringku membuat saya lebih mudah memahami porsi makan anak. Gambarannya jelas dan sederhana, jadi gampang diterapkan di rumah. Saya senang anak-anak dibiasakan makan sehat sejak kecil. Harapan saya kebiasaan ini terbawa sampai mereka besar. Nutrisinya sesuai kebutuhan anak. Melatih anak makan sayur. Terutama tentang kebersihan dan gizinya lebih terjamin, karena kita tahu sendiri bahan-bahan apa saja yang kita gunakan. Sebagai ibu, saya sangat terbantu dengan adanya program ini. Saya jadi bisa menentukan keseimbangan gizi untuk anak saya, keseimbangan karbohidrat, protein, buah, juga sayur. Kami, wali murid dari TK Dharma Wanita 1 Jombok, menyampaikan bahwa sekolah benar-benar mendukung orang tua. Dengan adanya program ini, pola makan anak lebih terarah baik di sekolah maupun di rumah. Anak hebat lahir dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Dengan makan sehat, hidup sehat, dan belajar sehat, kita sedang menyiapkan generasi emas Indonesia yang kuat, cerdas, dan berkarakter.